Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan dari manajemen kurikulum terdiri dari yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap ini terdiri dari 4 tahap, yaitu analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi, menentukan desain kurikulum, dan membuat rencana induk berupa pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. B. Tahap pengembangan. Tahap ini terdiri dari 7. Yang pertama yaitu perumusan rasional atau dasar pemikiran, perumusan visi, misi, dan tujuan, penentuan struktur dan isi program, pemilihan dan pengorganisasian materi, pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar, dan yang terakhir, penentuan cara mengukur hasil belajar. C. Tahap implementasi. Tahap ini terdiri dari 6. Yang pertama, penyusunan rencana pembelajaran, penjabaran materi, penentuan strategi dan metode pembelajaran, penyediaan sumber dan alat atau sarana pembelajaran, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar, dan yang terakhir, kondisi lingkungan pembelajaran. D. Tahap penilaian. Tahap ini terdiri dari 4, yaitu konteks, input, proses, dan produk atau output. Kemudian, ruang lingkup, prinsip, dan fungsi dari manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu dari ruang lingkup manajemen kurikulum terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Selanjutnya, prinsip manajemen kurikulum terdiri dari 5. Yang pertama yaitu produktivitas. Jadi, produktivitas ini hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum. Kemudian yang kedua ada demokratisasi. Demokratisasi ini harus berdasarkan kurikulum yang menempatkan pengelolaan, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya. Kemudian yang ketiga ada kooperatif. Kooperatif ini untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi ini untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang kelima, ada visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya, tujuan manajemen kurikulum yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesepakatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efisiensi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas peserta didik. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Dan yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan. Hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Hubungan kurikulum dan pembelajaran dalam tercapainya tujuan pendidikan
dilukiskan dengan kurikulum sebagai program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang mencakup seluruh pengalaman belajar yang diorganisasikan dan dikembangkan dengan baik, serta disiapkan bagi peserta didik untuk mengatasi situasi kehidupan yang sebenarnya. Selanjutnya, perencanaan manajemen kurikulum. 1. Komponen tujuan kurikulum merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. 2. Komponen isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. 3. Langkah-langkah perencanaan yang perlu dilakukan sebelum menentukan misi atau konteks yang dibakukan sebagai kurikulum. Terlebih dahulu, perencanaan kurikulum harus menyeleksi isi agar menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Komponen sarana dan prasarana. Media merupakan sarana perantara dalam pengajaran, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pengajaran secara tepat terhadap pokok bahasan yang disajikan pada peserta didik akan mempermudah peserta didik dalam memahami isi sajian guru dalam pengajaran. 5. Komponen strategi. Komponen strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Strategi pengajaran berkaitan dengan cara penyampaian kurikulum tergambar dari cara yang ditempuh dalam pelaksanaan pengajaran. 6. Komponen proses belajar mengajar. Komponen ini sangat penting dalam desain pengajaran, sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan-perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Selanjutnya, implementasi kurikulum dan pembelajaran. Implementasi kurikulum mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Mengimplementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Selanjutnya, perkembangan kurikulum terbagi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum: 1. Relevansi, 2. Fleksibilitas, 3. Kontinuitas, 4. Praktis, dan yang kelima, efektivitas. Prinsip-prinsip khusus. 1. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, 2. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, 3. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, 4. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat belajar. 5. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian.